Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Mantan juru bicara Presiden Gus Dur dalam kegiatan Indonesia Liars Club ini dengan tegas mengatakan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini sudah tidak layak lagi menjadi wakil presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dianggap bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini memiliki gangguan kejiwaan yang akut sehingga harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan bahkan sang mantan juru bicara Presiden Gus Dur tersebut juga ingin meminta kepada Bapak Joko Widodo agar menyuruh Mas Gibran Rakabuming Raka untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia jika ingin Indonesia ini aman dan damai. Pertanyaannya, apa yang pernah dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka yang memicu terjadinya tindakan anarkis adu domba di Nusantara ini? Padahal kita ketahui bersama, kelompok kalianlah yang selama ini dengan getol melakukan caci maki, melakukan adu domba, membenturkan sesama umat Islam, sesama rakyat Indonesia untuk saling berbenturan, saling perang, karena kalian sebenarnya tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah ikhlas ketika bukan dari kelompok mereka, kelompok kalian yang kemudian menjadi presiden di negara Republik Indonesia. Atas pernyataan yang disampaikan oleh mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini, kemudian dia ditanggapi serius netizen, dan saya anggap ini hal yang wajar, bahwa siapapun pasti akan marah ketika pemimpinnya, ketika kepala negaranya dihina, dicaci maki. Dan saya berharap agar pihak kepolisian bisa menindak tegas orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal demikian, melakukan caci maki, melakukan adu domba, apalagi terhadap kepala negara yang notabene orang nomor 2 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa cibiran netizen atas pernyataan mantan jubir Presiden Gus Dur yang mengatakan bahwa cuma ada 2 pilihan. Pertama, Gibran harus dibawa ke rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan kejiwaan yang akut. Dan yang kedua, Pak Jokowi harus meminta Gibran untuk mundur sebagai wakil presiden karena dianggap bahwa Mas Gibran ini adalah pemicu terjadinya perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Ini dilantik atau tidak dilantik, ini kan harus diproses dari Bapak ini. Para akademisi psikiatri, psikolog dan lain-lain itu harus diminta oleh DPR untuk memeriksa akun Bapak ini dulu. Penyakitnya apa, kemudian dicek ke Gibran apakah betul dia apa dia. Kalau betul dia berarti tidak layak lagi menjadi pemimpin karena sudah cacat, bukan cacat moral, tapi ini sudah ada gejala kejiwaan yang akut. Nah, menurut saya jalan paling pintas agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik, ini dari keluarga Joko Widodo itu untuk meminta Gibran mundur. Karena kalau ini dipaksakan Bung Edi kemudian diimpeach, dasarnya ada kejiwaan, maka negara hanya 2 pilihannya. Membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya 2 itu. Bapak ini bilang nih ya, agar bangsa ini tenang, pemerintahan baru juga berjalan baik, ya. Jadi dia meminta keluarga Joko Widodo, Pak Jokowi, untuk meminta Gibran mundur dari wakil presiden. Karena kalau ini dipaksakan, ya, ini kemudian impeach semacam dimakzulkan, ya, dilengserkan, dasarnya adalah kejiwaan. Maka negara hanya punya 2 pilihan, kata Bapak ini. Menurut dia nih, kata dia, membawa orang ini karena melakukan kebohongan ke penjara, atau kalau terbukti sakit jiwa membawa ke rumah sakit jiwa. Hanya 2 itu pilihannya, kata Bapak ini. Pak, kau itu, ya, bangsa ini udah tenang,
Negara Republik Indonesia ini tenang. Kalian aja yang bikin ribut. Para kaum penyakit hati yang tidak menerima kekalahan Anies Baswedan, terutama tuh si Asegaf, ya sangat menginginkan Anies Baswedan berkuasa di negara Republik Indonesia ini. Ternyata tak dapat juga. Kalian yang membuat ribut di negara Republik Indonesia ini. Nah, Indonesia ini sudah tenang. Cuman kalian provokator, pembenci, ya menebar kebencian, memfitnah. Kalian aja yang bikin orang gak tenang. Apa hak Anda meminta Bapak Jokowi untuk menyuruh Gibran Rakabuming Raka mundur menjadi wakil presiden? Kesalahannya di mana? Buku apa? Basi, Pak. Rakyat Indonesia udah pandai, udah pintar semua. Gak ada yang percaya kalau akun Buku Papa itu Gibran Rakabuming Raka. Belum ada bukti selama ini. Memang kalian percaya, kalian buktikan lah. Itu si Panci. Dia bilang 99,9% adalah milik Gibran Rakabuming Raka, tapi nggak pernah bisa dibuktikan. Tidak ada bukti yang menguatkan. Nah, Indonesia pintar, Pak. Jangan kalian bodoh-bodohi. Jadi nggak usah suruh-suruh Pak Jokowi untuk meminta Gibran mundur sebagai wakil presiden. Nggak perlu mundur, maju terus Gibran sampai selesai masa jabatannya. Kalau kalian nggak suka sama wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, berarti kalian tidak suka sama presidennya, Bapak Prabowo Subianto. Karena yang memilih Gibran Rakabuming Raka adalah Bapak Prabowo Subianto. Kalau kalian tak suka sama Gibran sebagai wakil presiden, berarti kalian tidak suka sama Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Sebaiknya kusarankan cabut aja kalian dari negara Republik Indonesia. Terus suruh si Asegaf tuh pindah jauh-jauh ke Yaman pun terserah lah, ya. Buat negara sendiri kalian. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya. Nggak usah lagi pakai pemilu kalian. Biar nanti nggak kalah nggak demo lagi. Heran aku nengok kalian ini. Ya menebar kebencian, memfitnah. Ya, seolah-olah kalian pikir wakil presiden itu berbohong. Ya kan? Tuntutlah Pak ke pengadilan. Bisa nggak? Panci aja cuma cuap 99,9%, tapi bukti validnya nggak ada. Rakyat Indonesia sudah pintar, Pak. Dan kami ya, para pendukung Pak Jokowi dan Bapak Prabowo merasa hidup di Indonesia ini tenang. Yang buat ribut kan kalian aja. Kelompok yang kalah, tak menerima kekalahan. Bangun kalian, ya mimpi kelamaan, terima kenyataan. Sok pula mau bawa Gibran ke rumah sakit jiwa. Kalian semua ini yang cocoknya dibawa ke rumah sakit jiwa karena udah terganggu semua kejiwaan kalian. Yang ada di pikiran kalian tuh kalau nggak memakzulkan Gibran, ya nggak, habis itu mencari-cari jalan supaya Pak Prabowo sama Gibran itu pecah, ya adu domba. Berhentilah kalian. Biar damai Indonesia ini. Belajar menerima kenyataan bahwasanya orang yang kalian dukung itu kalah. Sama-sama membangun Indonesia ini. Bukan cuman provokator aja. Apalagi saya Asegaf itu. Muak kalau nengoknya. Macam dia yang punya Indonesia ini. Ya, buat kau Bapak Baju Putih, ya kan? Sebelum bicara pikir dulu Pak. Jangan asal menuduh. Fitnah itu Pak, ya, dosanya sangat besar. Dan sangat dibenci sama Tuhan. Manusia satu ini mengatakan kalau negara ini mau berjalan dengan baik, keluarga Bapak Jokowi harus memaksa mundur Mas Gibran. Kalau itu tidak dilakukan, katanya perlu diperiksa kejiwaannya. Apa pula hak mereka ini menyuruh Mas Gibran mundur dari jabatannya? Iya kan? Mas Gibran dipilih oleh rakyat negeri ini mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Kenapa mereka malah menyerang Mas Gibran? Karena mereka tidak bisa terima kekalahan yang mereka dukung. Iya kan? Mengatakan perlu diperiksa kejiwaannya.
Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Manusia-manusia laknat ini. Kebenciannya udah akut, ya harus diperiksa Orang yang kejiwaannya. dipilih oleh rakyat negeri ini untuk memimpin bangsa ini. Apa pula hak mereka menyuruh mundur? Malah memaksa keluarga Pak Jokowi untuk menyuruh mundur Mas Gibran. Yang perlu diperiksa kejiwaannya kan mereka ini semua. Karena mereka ini satu kelas ini sama Amin Rais. Iya kan? Tirto. Yang memang udah gila semua. Udah nggak waras. Tapi merasa pintar, merasa cerdas. Merasa benar. Karena mereka ini semua sakit hati. Nggak bisa berbuat apa-apa di tangan Pak Jokowi. Pak Prabowo menunjuk Mas Gibran sebagai wakilnya, dipilih oleh rakyat. Mereka udah melakukan fitnah caci maki kesana kemari, tapi tidak mempan. Kan begitu? Yang mereka dukung tidak dipilih oleh rakyat negeri ini. Karena mereka betul-betul berharap orang keturunan Yaman itu menjadi pemimpin di negeri ini. Karena kalau sampai orang keturunan Yaman itu memimpin negeri ini, mereka bisa melakukan apa saja untuk memperkaya diri dengan keserakahan dan nafsunya. Tapi rakyat kan tidak sebodoh mereka ini semua. Kan begitu? Jadi sebetulnya yang perlu diperiksa kejiwaannya mereka ini semua beserta golongannya itu. Ya, Mas Gibran bekerja sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Tidak ada Pak Jokowi dan Mas Gibran memaksa rakyat negeri ini untuk memilih Mas Gibran. Tidak ada sama sekali. Rakyat cerdas, tahu mana yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Bukan seperti mereka ini semua, kumpulan-kumpulan manusia laknat ini, yang merasa cerdas dan pintar. Iya kan? Mereka pintarnya cuma membohongi rakyat, memprovokasi rakyat. Mereka pintarnya cuma memfitnah. Ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain itu, selain memfitnah, mencaci dan menghina. Itu yang paling bisa mereka lakukan. Ya. Jadi supaya kita tambah mengertilah ke depannya. Siapapun calon kepala daerah yang mereka dukung semua, itu tak perlu dipilih. Karena tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan kinerja kepala daerah yang mereka dukung. Ya, tidak akan amanah. Udah bisa kita lihat bagaimana kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Ya. Jadi seperti itulah semua yang mereka dukung. Jadi mari belajar pintar untuk menyikapi orang-orang seperti mereka ini semua.